kami. Dan kami percaya malam hari ini bukan hanya pujian penyembahan ini yang memberkati kami, tapi lebih jauh firman-Mu akan memberkati kami semua, sehingga kami pulang sempurna membawa kelengkapan sorgawi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati dengan firman, dengan pujian dan penyembahan, dan siap diberkati dengan firman, sama-sama katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bersyukur malam hari ini kita bisa jumpa untuk kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Baik saudara yang diberkati, mungkin ada yang belum dapat tempat, di depan masih ada yang kosong. Saudara bisa menempati kursi yang ada di depan. Baik, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin keyboard punya kasih kecil. Ya. Kita sudah ada di dalam praise and worship yang ke-6, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ibadah praise and worship seperti malam hari ini kita lakukan hampir di setiap bulan itu, saudaraku, 2 kali ya. Jadi 1 bulan itu kita lakukan 2 kali ibadah praise and worship. Dan malam ini kita sudah ada di malam yang ke-6 di dalam ibadah praise and worship, pujian, penyembahan. Kita menikmati hadirat Tuhan dan merasakan kuasa kekuatan pujian itu di dalam ibadah kita. Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya sudah membahas beberapa hal penting seputaran tentang praise and worship, dan saya cuma ingin mengulang apa yang saya sudah bahas pada 2 minggu yang lalu. Saudara, pada 2 minggu yang lalu kita membahas sebuah tema yang artinya adalah bersuka cita. Tema itu saya angkat dari suratan Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8 tentang bersuka cita. Mengapa saudara? Karena di dalam praise and worship salah satu unsur yang paling penting itu adalah sukacita. Dalam pujian dan penyembahan itu salah satu unsur yang paling penting adalah bersukacita. Sebab kalau saudara tidak punya sukacita, saudara tidak bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan menyenangkan Tuhan, dengan luar biasa. Saudara akan loyo-loyo saja ya. Tapi kalau saudara ada sukacita, maka saudara akan menyanyi dengan all out, menyanyi yang terbaik, berikan pujian yang terbaik kepada Tuhan. Itu karena ada sukacita. Nah saudara, ada banyak orang tidak memiliki sukacita ini. Karena itu saudara, kalau di tempat-tempat lain dia punya sukacita. Ya saudara, orang kalau di tempat pesta itu biasa dia sukacitanya melimpah. Tapi kenapa kok di gereja dia tidak ada sukacita? Padahal saudaraku, seharusnya sukacita yang Anda peroleh itu Anda dapati dari Tuhan, dan harusnya Anda berikan kepada Tuhan. Tapi ada banyak orang yang justru menempatkan sukacita itu pada hal yang tidak benar, saudara. Karena sukacita yang mereka dapat adalah sukacita yang dari dunia. Sementara Alkitab bicara tentang sukacita, itu adalah sukacita yang dikarenakan mendapatkan sesuatu yang nilainya tinggi. Ditulis dengan kata kairete dalam bahasa Yunaninya. Saudaraku, dan sukacita itu Anda tidak temukan di dunia ini. Sukacita itu hanya Anda dapat kalau Anda memperoleh sesuatu yang bernilai tinggi. Dan saya sudah sampaikan kepada kita, tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang bernilai tinggi selain daripada yang ada di sorga. Karena itu Alkitab berkata, bersukacitalah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan Allah. Artinya sukacita yang kita peroleh bukan datangnya dari dunia ini, tapi sukacita itu datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dan saya membahas ada beberapa poin penting ya saudaraku, bagaimana kita harus hidup di dalam sukacita yang semacam itu. Kita sudah membahas hidup kita harus dalam Tuhan, hidup kita mengalah, hidup kita jangan khawatir, hidup kita harus positive thinking. Nah saudara, ini kita sudah perhatikan pada kesempatan 2 minggu yang lalu. Saya cuma mengingatkan kembali bagi saudara yang hadir pada 2 minggu yang lalu,
Tapi saudara yang tidak hadir mungkin bisa dapat sepotong-sepotong dari apa yang saya bahas pada 2 minggu yang lalu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, pada hari ini kita akan memperhatikan kitab Mazmur. Kenapa saya angkat kitab Mazmur saudara? Karena kitab Mazmur itu adalah kitab yang bicara soal pujian, penyembahan, ya. Kitab Mazmur itu bicara tentang pujian, tentang puisi, itu kitab Mazmur. Jadi kitab Mazmur ini kitab yang sangat luar biasa dan ditulis kurang lebih 150 pasal, saudaraku. Ya, 150 pasal itu hanya isinya pujian, penyembahan, pujian, worship. Ya, saudara, itu yang ada di dalam kitab Mazmur. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ya, karena itulah untuk melihat tentang pujian dan penyembahan dari sisi Alkitab adalah baik kita mempelajari kitab Mazmur, atau kita melihat soal kitab yang ditulis yang membicarakan soal syair, nyanyian, doa dan puisi itu, yang adalah kitab Mazmur 150 pasal itu. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nah ini yang malam hari ini kita akan bahas di bawah sebuah tema. Temanya adalah happiness behind worship. Artinya kebahagiaan di balik penyembahan. Sama-sama katakan 1, 2, 3, kebahagiaan di balik penyembahan. 1, 2, 3. Happiness behind worship. 1, 2, 3. Supintar bahasa Inggris kan? Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita mau belajar tentang kebahagiaan di balik penyembahan. Kalau saudara perhatikan kitab Mazmur, itu kitab yang banyak sekali mengungkapkan kata berbahagia. Berbahagia, berbahagia, berbahagia. Bahkan start saja Mazmur pasal 1 itu dimulai dengan kata berbahagialah. Artinya memang pujian dan penyembahan itu berkaitan dengan kebahagiaan. Kalau saudara memuji dan menyembah Allah, kalau saudara hidup di dalam praise and worship, ada dalam doa, pujian dan penyembahan, saudara akan melihat kebahagiaan itu mengalir dalam hidup saudara. Dan kebahagiaan itu kebahagiaan yang tak terbatas, yang luar biasa, yang tidak dapat Anda peroleh di dunia ini. Itulah kebahagiaan yang Tuhan berikan lewat praise and worship. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, itulah makanya kitab Mazmur itu banyak sekali bicara bahagia, 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 bahagia. Ya saudara. Dan saya ulang, dibuka dengan kata bahagia. Karena itu saya mau membahas secara khusus kitab Mazmur pasal 1. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saudara, apa sebenarnya definisi atau arti dari kata bahagia yang ada di dalam kitab Mazmur itu sendiri? Saudara diberkati, kata bahagia yang ada dalam kitab Mazmur itu adalah sebuah kata yang ditulis dalam bentuk jamak. Dalam King James Version diartikan dengan blessed atau diberkati. Jadi orang yang berbahagia ini orang yang diberkati. Tapi saudara ingat, ditulis dalam bentuk jamak. Jamak berarti lebih dari satu. Artinya kebahagiaan yang Mazmur ungkapkan itu kebahagiaan yang tidak tunggal, kebahagiaan yang tidak satu macam. Tapi kebahagiaan yang dikatakan di dalam kitab Mazmur adalah kebahagiaan yang jamak, bermacam-macam, lebih dari satu kebahagiaan yang Alkitab bicarakan buat saudara dan saya. Amin. Karena itu saudara, rahasia bahagia itu ada di dalam pujian penyembahan. Kalau saudara hidup dalam pujian penyembahan, saudara pasti akan hidup dalam kebahagiaan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, karena itu kebahagiaan yang kita temukan di dalam kitab Mazmur pasal 1 ini, itu bicara tentang hal yang rohani, tetapi juga bicara tentang hal yang jasmani. Sekarang kita lihat kutipan ayat Mazmur pasal yang pertama, ayat 3. Sama-sama kita baca Mazmur 1 ayat 3. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, orang yang bahagia dalam kitab Mazmur itu orang-orang yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya
berhasil. Itu bentuk kebahagiaannya. Amin. Amin. Lihat samping kiri kanan dulu. Bilang, lu kelaju weh. Ya saudara, lihat mukanya, saudara, dia segar atau layu? Kalau dia segar, bilang kamu memang hidup dalam kebahagiaan dengan Tuhan. Amin. Sebab ada orang datang gereja itu kayak minum cuka 1 jergen. Saudara, iya kau tuh lihat di muka sabotong kayak rasa son bisa lihat lah. Yang muka terlalu serang, saudara. Ya. Sampai orang mau lihat dia tatap, dia pun rasanya sudah tak mampu menatap. Karena mukanya saja tidak menunjukkan ada kebahagiaan. Saudara, itu muka-muka layu dong. Saudara, muka layu. Saudaraku, orang yang hidup di dalam kebahagiaan menurut kitab Mazmur, menurut praise and worship, kitab syair, kitab pujian penyembahan, kitab doa adalah orang-orang yang menghasilkan buah. Artinya diberkati, hidupnya diberkati, pribadinya diberkati. Dia tidak mudah layu dan dia pasti menghasilkan tepat pada musimnya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, inilah kunci kebahagiaan. Berkatnya saudara lihat jelas, ada berkat jasmani. Jadi kalau saudara hidup di dalam kebahagiaan yang kitab Mazmur bicarakan, itu berkatnya luar biasa loh. Berkatnya berkat jasmani. Saudara yang diberkati Tuhan, berkatnya berkat jasmani, bukan berkat-berkat abal-abal. Saudara, tadi saya pergi gunting rambut dengan anak saya Evelyn. Saudara, lalu waktu gunting rambut, saudara yang diberkati Tuhan, nyong yang gunting ini, dia tanya saya, Bapak, saya bilang, kenapa? Bapak pu anak yang ini nomor berapa? Saya bilang, ini nomor 3. Ih Bapak, yang nomor 1. Nomor 1 su SMA. Ih Bapak kayak masih anak-anak ya. Anak suti. Ya saudara. Ya. Lalu saya bilang begini, iya, karena hidup di dalam Tuhan itu bahagia. Amin saudara. Hidup dalam Tuhan itu pusing apa? Ya, ada orang umur masih 37, make 73. Ya sudah, 37 itu sama ke 73. Ya saudara yang diberkati. Wah itu bahaya sekali tuh. Orang kalau begitu tuh pasti dia tidak punya kebahagiaan yang kitab Mazmur bilang. Ya. Hidupnya itu penuh dengan kecemasan, ketakutan, gundah gulana dan lain sebagainya. Makanya saudaraku pasti cepat tua. Ya. Pasti tidak segar orangnya, loyo-loyo, kamatek. Ya saudara. Orang bilang kayak ayam penyakitan itu. Ya. Ya saudara. Ada orang model kayak ayam penyakitan. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu hari saya khotbah di SMA 3, saudara yang diberkati Tuhan. Saya pergi pakai baju kaos karena khotbah di anak-anak muda pakai celana jeans seperti ini, sepatu, saudara. Saya sampai ke SMA 3, lalu satpam jemput saya. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya turun dari mobil, dia bilang begini, kakak, pendaftaran tutup. Sudah, dalam hati, siapa yang mau daftar? Namanya kan mas pagi itu, saudara, mas pagi-pagi ibadah tuh pagi sekali SMA 3, ya saudara. Itu pagi-pagi sekali ya. Jadi pendaftaran sudah tutup. Saya bilang, siapa yang mau daftar? Soalnya kakak, kalau kakak mau daftar nanti ini tahun depan baru kakak datang lagi. Karena sudah tutup. Saya bilang, beta sudah datang daftar, beta mau khotbah di sini. Kok kakak mau khotbah? Kakak siapa? Ya sudah, nanti kita kenalan selanjutnya Pak Satpam ya. Saudara, setelah saya khotbah dulu, ya saudara yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena memang hidup di dalam Tuhan itu selalu memberikan kesegaran buat kita. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, janganlah malas-malas menyembah Tuhan. Janganlah malas-malas memuji Tuhan. Karena semakin Anda memuji dan menyembah Tuhan, hidupmu tambah diberkati Tuhan. Amin. Ya saudara, makanya sekali lagi, kalau ada orang yang saya undang tidak hadir pada malam hari ini, itu mulai pas cepat tua itu. Ya. Datang supaya kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu obat awet muda. Amin saudara. Obat diberkati. Waktu Anda memuji menyembah Tuhan, berkatnya tidak kecipratan untuk tetanggamu. Berkatmu tidak kecipratan untuk orang yang ada di kantormu yang tidak hadir. Tetapi Anda sendiri menerima berkatnya.
buahnya. Karena orang yang memuji dan menyembah Allah, Alkitab berkata sekali lagi, dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara yang diberkati Tuhan, berhasil Anda kalau percaya ini kebenaran ini. Saudara yang diberkati. Selanjutnya yang kedua, saya tadi katakan kata berkat itu atau blessing atau yang namanya bahagia itu ditulis bukan dengan kata tunggal tapi jamak. Artinya memiliki arti lebih dari satu. Itu berarti ada berkat yang selanjutnya. Berkat yang selanjutnya itu tidak lain adalah bicara tentang berkat rohani. Mazmur 1 ayat 4 dan ayat 5. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Saudara, ayat ini secara eksplisit mengatakan kepada kita bahwa semua orang yang hidup dalam kefasikan itu dia seperti sekam yang ditiup angin. Kontrasnya berarti orang benar tidak ditiup angin. Saudaraku, kalau ayat ini mengatakan orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman, berarti kontrasnya orang benar tahan dalam penghakiman. Amin, saudara. Ya, orang benar pasti tahan dalam penghakiman. Itu secara implisit atau secara kontras ayat ini bicara. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara hidup di dalam pujian penyembahan, dengar baik, tantangan di tengah-tengah dunia ini tidak pernah habis-habisnya. Masalah di tengah-tengah ini dunia ini tidak pernah habis-habisnya. Tapi saudara dengar, ada kabar baik dari firman Tuhan. Kalau Anda membaca yang namanya Mazmur, kitab pujian dan penyembahan, Alkitab memberikan jaminan bahwa orang benar, orang yang hidup di dalam praise and worship, dia pasti akan bertahan di tengah-tengah hari penghakiman. Amin, saudara. Saudara yang diberkati, hidup ini tidak ada yang bilang tidak ada masalah. Saudara, orang berpikir bahwa sebelum menikah, orang berpikir bahwa saudaraku sebelum menikah itu dia penuh dengan masalah, karena itu dia kepengen menikah. Tapi saudara perhatikan, orang yang sudah menikah pun kadang-kadang dia bilang, lebih baik dulu jomblo setelah nikah nih masalah terlalu banyak kayak dulu tidak ada masalah, sekarang masalah tambah banyak. Ya saudara yang diberkati, apakah begitu? Ya memang lu mau jomblo menikah, masalah tetap ada. Masalah tidak pernah pilih orang. Orang yang saudaraku belum punya pekerjaan, doa minta pekerjaan, saudaraku. Karena dia berpikir bahwa kalau tidak punya pekerjaan itu penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah. Tapi saudara lihat, orang ketika sudah punya pekerjaan, saudara ini diberkati Tuhan, dia bilang, wih kerjaan ini hari-hari hanya ketemu masalah. Ya sudah. Kalau dia suka kerja terlalu lama, dia bilang, coba beta pensiun dini baik. Ya sudah. Padahal itu belum sampai harinya. Tapi karena dia rasa bahwa terlalu banyak persoalan. Saudara yang diberkati Tuhan, apakah nanti kalau dia sudah selesai pensiun, masalah selesai? Tidak. Ada begitu banyak orang yang pensiun lalu berkata, lebih baik potong di kantor. Di rumah nih kebosan nih. Apalagi lihat mam tua yang tiap hari hanya mengomel. Itu saudaraku. Ya, manusia ini memang tidak pernah yang namanya tidak ada masalah. Anda mau selesai pergumulan, selesai saudaraku dapat pekerjaan, selesai dapat hadiah, selesai dapat berkat, setiap hari Anda pasti akan ketemu dengan masalah. Tetapi dengarkan baik, kalau Anda hidup dalam pujian dan penyembahan, ada jaminan bahwa orang benar akan bertahan di tengah hari penghakiman. Amin. Akan bertahan. Ini jaminannya firman Allah nih, bukan kata-kata manusia. Makanya saudara, saya undang, kitab Mazmur, kitab Tevila itu dimulai dengan kitab yang berbahagia, supaya saudara hidup itu dalam Mazmur, pujian dan penyembahan. Dan satu orang yang mengalami masalah tak kunjung habis-habisnya yang bernama Daud, saudara. Tapi dia tidak pernah, saudaraku, namanya kalah di tengah-tengah masalah. Saudara yang diberkati, dan Mazmur ditulis adalah Mazmur Daud, kurang lebih 74 Mazmur yang ditulis oleh Daud. Selainnya itu baru Asaf, Bani Korah, dan kemudian Musa, ya saudaraku, Salomo,
Ya, mereka tidak banyak menulis. Tapi yang paling banyak 74 Mazmur ditulis oleh Daud. Orang yang tiap hari ketemu dengan masalah. Masalah bukan hanya datang dari luar, dari dalam. Anaknya Absalom sendiri pernah mengkudeta bapaknya. Saudara yang diberkati, bukan hanya mengkudeta, bahkan mau bunuh bapaknya. Saudara, tetapi di tengah hari penghakiman itu pun Daud tetap kuat. Karena Daud suka memuji dan menyembah Tuhan. Orang yang hidup di dalam praise and worship akan bertahan di tengah hari penghakiman. Amin. Karena itu jangan lupa ini bahagianya orang Kristen. Jadi saudara ingat, dua memang ya. Dua ini cabang-cabangnya banyak ya, saudara tinggal tambah-tambah saja ya. Tapi saya cuma mau bicara secara umum. Inilah dua berkat yang Allah sediakan buat saudara dan saya. Luar biasa. Nah, karena itu saudara, marilah kita hidup dalam praise and worship. Nah, sekarang kita akan perhatikan Mazmur pasal 1 ini menjelaskan praise and worship yang benar. Pujian dan penyembahan yang benar, saudaraku. Itu adalah seperti apa? Kita mulai dengan ayat 1 dari kitab Mazmur pasal 1. Ya, kitab Mazmur pasal 1, saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama. Dikatakan begini, saudaraku. Yang pertama, bagaimana supaya penyembahan yang mendatangkan banyak kebahagiaan itu dapat terjadi dalam hidup kita? Ini pertamanya. Jadi kalau saudara mau dapat berkat jasmani tadi, berkat rohani, ini worship yang benar nih. Worship yang benar atau penyembahan, pujian yang benar itu ketika itu dibuktikan dengan realita hidup ini. Ya. Bukan hanya menyanyi-menyanyi di gereja saja. Ya. Bukan melompat-melompat di gereja saja, tapi mesti dibuktikan dengan realita. Makanya kitab Mazmur itu dia selalu membahasakan kata-katanya dengan sesuatu yang adalah bagian dari implikasi dalam hidup ini. Sesuatu yang menjadi praktek dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya kata-kata. Saudaraku, ini bukti nyatanya. Bukti nyata yang pertama, dia katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kalau kamu menyembah Tuhan, kamu bermazmur bagi Tuhan, kamu mensyairkan lagu ini, dan kamu tahu bahwa itu bahagia, dapat berkat jasmani, berkat rohani. Ingat, kamu tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Itu kata firman Allah loh, saudara. Ini harga mati, ini harga mati. Sekarang kita akan perhatikan, saudara, contoh nasihat orang fasik itu yang seperti apa. Saya mau tunjukkan kitab Ayub pasal yang kedua ayat 9. Ini nasihat orang fasik. Mari kita baca dalam hitungan ketiga ayat firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Saudara perhatikan, istri ini adalah istri orang fasik ini. Saudara, istri ini adalah istri fasik. Ayubnya baik, tetapi istrinya istri orang fasik. Kenapa? Nasihat yang dia berikan kepada suaminya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Jadi saudara, hati-hati. Di tengah hidup ini banyak sekali orang fasik. Waktu Anda menghadapi masalah, kadang-kadang orang fasik itu bisa muncul dari dalam rumahmu sendiri. Saudara, orang fasik itu memberikan nasihat yang selalu bertentangan dengan firman Allah. Orang fasik itu selalu memberikan nasihat yang sekali lagi tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, orang Kristen mesti bisa berkata tidak kepada nasihat-nasihat orang fasik. Kalau saudara mau lihat kebahagiaan sejati, saudara mau pujian penyembahan di gereja, putus patah kayu batu, tetapi kalau Anda masih ikut nasihat orang fasik, Anda tidak bahagia. Tidak bisa. Karena pujian penyembahan yang dinaikkan dalam kitab Mazmur jelas tidak boleh ikuti nasihat orang fasik. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak boleh. Sekalipun itu orang paling dekat, sekalipun itu orang yang kita anggap dia orang pintar, kita anggap dia ini bisa memberikan petuah, tetapi kalau nasihat yang diberikan bertentangan dengan firman Allah, Anda mesti menolak, karena itu tidak mendatangkan kebahagiaan dalam hidupmu. Amin.
Saudara yang diberkati Tuhan, ini makanya Ayub bilang begini, lu ini bini gila. Masa lu mau terima yang baik, sadar Tuhan Allah, sementara yang sone baik lu sone mau. Lu ini perempuan gila. Ayub bilang begitu, saudara. Ya. Ayub mengerti tentang apa yang Tuhan kehendaki. Ayub tidak mau melenceng dari jalan Tuhan. Saudara yang diberkati, ingat itu baik-baik. Ada banyak nasihat orang fasik yang seringkali membuat kebahagiaan itu sirna dalam hidup kita. Saudara mungkin berkata, saya ini setia pergi gereja, menyanyi kidung jemaat, buka semua, saya tahu baca, saya nyanyi semua. Saya di gereja itu kalau menyanyi saya tutup mata, orang lain buka mata melek kiri kanan, saya lihat, tidak lihat slide pun saya hafal lagu. Sudah, tetapi persoalannya lu hidup karmana. Kalau lu masih ikut nasihat orang fasik, maka penyembahanmu itu sia-sia, pujianmu itu sia-sia. Memuji menyembah itu baik, tetapi harus berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, ini contoh. Saya punya beberapa ayat lain yang bicara soal orang fasik itu sendiri. Saudara lihat bagian berikut ini. Amsal 4 ayat 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Makanya kita tidak bisa ikut dompu nasihat, karena dompung jalan sa gelap, gelap gulita. Saudara, itu nasihat orang fasik. Makanya saudara jangan ikut, jangan dengar, tutup telinga bapak. Ya saudara, kalau saudara dengar nasihat orang fasik, saudara akan jadi orang Kristen yang betul-betul hidup dalam kegelapan. Karena orang fasik itu dia memang jalan dalam kegelapan, tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, itu jalan orang fasik. Yang menyebabkan kita juga nanti ikut tersandung. Makanya pemazmur tidak mau saudara tersandung. Pemazmur tidak mau Anda dan saya kehilangan berkat. Pemazmur mau kita bahagia. Makanya dia bilang, jangan ikuti nasihat orang fasik. Siapapun dia, saudara yang diberkati, jangan ikuti. Mulai hari ini, jangan ikuti itu nasihat-nasihat orang fasik. Ayat berikut, saudara perhatikan, Amsal 15 ayat 9. 1, 2, 3. Jalan orang fasik itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka, saudara yang diberkati. Lanjut, Amsal 11 ayat 11. 1, 2, 3. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik itu bikin hilang berkat. Makanya sudah tahu saya ikut. Sudah. Orang fasik itu hanya omong bikin jatuh botong. Orang fasik itu hanya omong kesmas botong digelap. Orang fasik itu hanya omong bikin botong tambah rusak. Itu orang fasik. Makanya tahu saya dengar. Saudara, kalau dengar nasihat orang fasik dari telinga kiri tembus telinga kanan. Saudara yang diberkati, tidak boleh dengar. Saya sudah sampaikan di jemaat di tempat ini, saudara. Satu hari saya ditelepon oleh seorang ibu yang hadapi masalah. Saudara, ibu ini ada di Kupang, saudara. Ya, saya khotbah ini sudah lama, sekitar 2 tahunan, saudara, di satu tempat. Saya khotbah soal orang menghadapi masalah dan tidak mampu menghadapi. Waktu orang tidak mampu menghadapi, saya kasih contoh di Bolok ini kan real, nyata, bahwa ada orang-orang pintar, saudara, orang-orang yang anggap diri hebat, bisa tutup jalan, buka jalan, hadang masalah, tepa masalah, itu orang dong bisa, saudara. Jadi ada banyak orang yang datang cari-cari itu, saudara. Ya, jadi saya beritahu, saudara ingat baik-baik. Waktu itu saya khotbah di Prumnas, saya bilang jangan pergi ke sana. Ternyata ibu satu rekam saya pun khotbah itu dengan baik. Maksudnya dia rekam di depung otak. Ya, saudara. Sudah jalan 2 tahun dia menghadapi masalah rumah tangga, saudara. Tiba-tiba dia cari saya punya nomor. Ya, lalu dia dapatlah, dia telepon saya. Shalom Pak Pendeta, shalom. Bapak di mana? Saya ada di Bolok. Minta maaf Bapak tidak kenal saya. Iya betul, saya juga tidak kenal kamu. Ya sudah. Karena nomor baru. Ya toh saudara. Dia bilang, iya Bapak,
Tidak perlu saya perkenalkan diri, tapi Bapak saya ini ingat baik apa yang Bapak khotbahkan. Saya bilang amin. Karena saya pikir firman Allah yang dia ingat. Ternyata yang dia ingat ini adalah cerita tentang dukun di Bolok, saudara. Dari mana saya tahu? Saudara yang diberkati, kalimat selanjutnya dia berkata, Bapak, masalah sudah 2 tahun, Bapak. Laki ini lari ke tinggal beta. Dia sudah ikut dari nona Manado 1. Itu nona memang putih, Bapak. Dia lebih cantik dari beta. Ya sudah. Jadi karena mana mama? Ya kita berdoalah supaya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong kasih kekuatan sama mama untuk hadapi ini masalah, dan suatu saat Bapak mama pun laki itu bisa kembali lagi. Iya Bapak, beta ini sudah doa, puasa sudah Bapak. Tapi beta ini ingat Bapak pun khotbah. Amin, saya bilang. Sudah. Iya itu hari kan Bapak bilang di Bolok tuh ada dukun orang pintar tuh Bapak. Jadi beta ini mau pi Bolok kok Bapak antar pi. Jadi dia datang, dia mau cari beta di Bolok, dia supaya antar dia pi orang pintar. Sudah. Saya bilang, ibu kalau gila-gila sedikit, jangan gila banyak. Sudah. Ini gila banyak, saudara. Iya. Saya bilang tidak mungkinlah ibu aku antar kau ke, ini sungguh mati terjadi. Ya. Tidak mungkinlah aku antar kau ke dukun, tidak mungkin, saudara. Saya bilang tidak bisa ibu. Saya ngomong di HP itu. Kalau begitu nah Bapak doa kasih beta tuh. Saya bilang saya doa kasih ibu, tapi ibu juga harus yakin dan percaya. Serahkan hidup ibu kepada Tuhan. Jangan pikir yang lain-lain itu. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya tunggu-tunggu dia tidak datang. Karena saya bilang kalau ibu mau saya doakan, datang saya doakan di sini. Tapi saya tunggu-tunggu dia tidak datang. Kalau dia datang saya cuci dia pakai rinso tambah baik clean. Ada banyak orang kok suka ikut itu loh, nasihat orang fasik. Ya. Saudaraku, padahal itu sebenarnya sesuatu yang semu, sesuatu yang sementara. Dia bikin lu runtuh nih. Mulut orang fasik itu meruntuhkan. Saudara yang diberkati itu. Makanya orang Kristen tidak boleh ikut nasihat orang fasik. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya sudah bicara 2 minggu yang lalu di gereja sini juga. Saya bilang ingat baik-baik, tidak ada undang-undang persuanggian. Itu ingat baik-baik. Ya. Ada yang tadi main bass itu, saudara itu pengacara tadi yang main bass. Saya sudah tanya dia, undang-undang suanggi ada tidak? Ya, dia bilang Bapak, selama ini sudah digumuli dan diusuli, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena ilmu suanggi itu tidak bisa dibuktikan dengan nyata. Di meja persidangan lu mau buktikan apa? Tidak bisa. Saudara yang diberkati. Makanya ingat, jangan sampai kita terperangkap dengan nasihat-nasihat orang fasik. Ya. Kemarin saya khotbah di Oiba. Dong baru pulang pelayanan dari Rote. Dong bilang orang Rote itu saudaraku di satu pulau, itu pulau nama saya lupa. Itu pulau kecil, bilang itu pulau pasir saja. Tetapi saudaraku di situ suka kejadian aneh. Kejadiannya duit di gereja selalu hilang. Saudara. Bendahara satu pegang doi hilang, pindah satu lagi hilang, pindah pi penanggung jawab juga hilang, sampai pindah pi pendeta juga hilang juga. Saudara yang diberkati. Lalu mereka bingung, kok kenapa uang main hilang terus. Saudara, telusuri punya telusuri, katanya ada tuyul. Saudaraku. Ya. Lalu yang anehnya adalah ciri-ciri tuyul itu mereka ketahui. Bagaimana ciri-ciri orang yang piara tuyul? Katanya jalan. Saudara, jadi orang yang jalan begini curigai di pulau itu sebagai orang yang piara tuyul. Saudara, nah kalau ada orang yang memang dia tadi malam jatuh, tiba-tiba kok dia pun belakang lagi sakit, jalankan dia pun tuyul banyak, ada iko banyak. Saudara, ini bahaya ini. Kalau dia sampai melaporkan orang yang menuduh dia bahwa dia piara tuyul, yang lapor dong bisa masuk bui semua. Karena lu buktikan dengan apa? Mau pakai teleskop untuk lihat tuyul bisa? Tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Mau pakai cara apa untuk bisa membuktikan bahwa dia piara tuyul? Tidak akan bisa. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya ingatlah baik-baik. Apakah ada setan? Ada. Apakah ada saudaraku orang-orang yang dikatakan tuyul segala macam, suanggi dan sebagainya? Itu
Itu adalah bagian daripada atribut setan, menyerupai. Saudara, orang tahu tuyul itu karena nonton film Tuyul dan Mbak Yul. Kalau seandainya film Tuyul dan Mbak Yul tidak ada, orang tidak tahu tuyul itu pendek dan botak. Hanya karena ada itu film. Atau siapa yang pernah ketemu dengan tuyul dan Mbak Yul? Saya minta tuyul asli. Saya minta dia foto bersama tuyul supaya kita kasih unggah di Facebook. Aku foto dengan tuyul. Tidak ada, saudara. Tapi orang menghalusinasi sesuai dengan film. Saudara yang diberkati. Kalau orang tidak, saudaraku, tidak bikin film pocong, maka orang tidak pernah tahu pocong itu seperti apa. Tapi karena ada film pocong, orang tahu ada pocong. Modelnya adalah pakai selimut putih dan lain sebagainya. Saudara yang diberkati, orang tahu dari mana kalau kuntilanak itu dia pun apa? Belakang lobang katanya. Itu karena nonton film Sundel Bolong. Makanya dia tahu kuntilanak itu lobang. Itu realnya tuh begitu. Karena tidak ada orang ketemu setan bisa lihat. Kenapa? Setan itu roh. Anda tidak bisa lihat setan. Itu Alkitab loh, saudara. Kalau setan menyatakan diri, bisa menyerupai sesuatu, bisa. Tapi Anda lihat setan asli, tidak bisa. Setan roh. Saudara, setan ada jenis kelamin? Tidak ada. Jadi Anda jangan bilang setan laki-laki dan setan perempuan. Tidak ada. Setan tidak ada jenis kelamin, saudara yang diberkati Tuhan. Ya, ingat itu baik-baik. Tapi setan bisa pakai oknum-oknum laki-laki, bisa pakai oknum-oknum perempuan. Itu bisa. Oknum anak, oknum orang tua, bisa. Tetapi sekali lagi, setan itu tidak ada aslinya. Secara, minta maaf, bukan tidak ada dalam arti, tidak ada dalam arti bahwa dia sama sekali tidak ada, bukan. Dalam bentuk tidak ada. Dia roh itu. Dia roh. Dia tidak punya bentuk. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Karena itu jangan dengar nasihat-nasihat orang fasik. Itu nasihat putar balik. Ya saudara. Bikin Anda cuman ketakutan. Bikin saudara dan saya hidup dalam kecemasan. Bikin kita berjalan dalam kegelapan, hidup di dalam keruntuhan. Tuhan mau kasih kita berkat, tapi gara-gara ini mulut busuk dong, kita kehilangan berkat. Makanya jangan dengar mulut busuk, dengar firman Allah, maka Anda diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Itu, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi jangan lupa ini kebenaran, ya. Kakak klik lagi. Ya. Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Cepat. Amsal 12 ayat 6. Perhatikan, 1, 2, 3. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur. Ya, saudara lihat. Jadi orang fasik itu dia hanya cari supaya terjadi penghadangan darah. Maksudnya apa? Supaya saudara korban. Lihat Amsal 10 ayat 11. 1, 2, 3. Mulut, jangan klik, saya klik. Ya, 1, 2, 3. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik dia sembunyikan dia punya kejahatan. Itu orang fasik, saudara. Makanya jangan ikut nasihat orang fasik. Bagaimana penyembahan yang benar itu bisa terjadi dalam hidup kita? Yang kedua, perhatikan Alkitab mengatakan bahwa tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ayat ini, Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saya mau tanya, adakah kita semua di sini yang suci adanya? Tidak. Kita semua ini orang berdosa, tetapi kita adalah orang berdosa yang telah dipanggil untuk bertobat. Lihat ayat ini, Lukas 5 ayat 32. 1, 2, 3. Yesus datang tidak cari orang benar, karena memang tidak ada orang benar di ini dunia. Saudara, tidak ada. Semua orang berdosa, tetapi dia cari supaya orang berdosa itu bertobat, supaya orang berdosa itu tinggalkan dosa. Jadi kalau sudah tinggalkan dosa, jangan jalan lagi di jalan berdosa. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingat baik-baik, kita boleh pujian penyembahan di gereja, tetapi jangan sampai hidup kita masih berjalan di jalan orang berdosa. Saudaraku, kalau kita masih jalan di jalan orang berdosa, pujian penyembahan kita tidak mendatangkan berkat apa-apa.
Lu mau menyanyi ini semua lagu sampai habis 14 lagu, kok 18 lagu, kok satu kidung jemaat kita mau menyanyi semua juga. Sekali lagi kita tidak dapat berkah. Kenapa? Karena kita jalan di jalan orang berdosa. Tuhan tidak suka dengan mulut yang memuji Tuhan, tetapi hati yang tidak bersih. Karena itu saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah, jangan lagi jalan di jalan orang berdosa. Kita ini mantan orang berdosa. Kita ini semua orang-orang bekas orang berdosa. Saudara, saya selalu ingat dengan ada slogan yang mengatakan bahwa gereja itu adalah bengkel orang berdosa. Kita diperbaiki di gereja, kita semakin lebih baik di gereja, supaya kita mempersembahkan persembahan yang benar, persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang salah terus, bukan persembahan yang tidak kudus terus. Makanya ingatlah, kita harus berjalan di jalan yang benar. Itu kata firman Tuhan. Klik, Kak. Lanjut. Di sini dikatakan, saya mau kutip ayat ini. Mari. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Hari apa ya? Hari Senin saya khotbah di Labat. Waktu saya khotbah di Labat, ada tim yang baru pulang juga dari pelayanan di Semau. Ya, mereka titip motor di sini, saudara. Lalu kemudian dia kasih kesaksian. Dia bilang begini, saya baru kali ini ikut pelayanan ke Semau, saudara. Maksudnya adalah pelayanan dengan orang yang aneh-aneh. Kenapa saudara? Karena mereka ini tim, ada kurang lebih 13 tim ya, 13 persekutuan doa yang bergabung lalu pergi pelayanan. Lalu dia diminta untuk ikut di dalamnya. Saudara yang diberkati Tuhan, dia beri kesaksian begini, saya heran, kami masuk berdoa kasih orang habis, kami keluar domba makin rame, domba kalai rame, saudara. Nah ini pelayanan siapa? Pelayanan siapa? Siapa bertobat siapa? Saudara yang diberkati Tuhan. Sedangkan yang pelayanan sendiri mulutnya tidak beres. Yang pelayanan sendiri saudara hidupnya kacau balau. Beberapa hari yang lalu saya mendengar pendeta Mel Ato khotbah di radio. Dia bilang, pendeta saudaraku ada yang masih mabok laru. Ya, saudaraku di bawah mimbar lagi. Ya, itu lebih sadis lagi. Saudaraku. Nah bagaimana kita bisa jadi orang Kristen yang memuji menyembah Tuhan, tapi sementara itu kita berjalan juga serupa dengan dunia? Tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh berdiri lagi di jalan orang berdosa. Apakah kita tidak bisa jatuh ke dalam dosa? Masih bisa. Kita daging, tapi kita tidak boleh berdiri. Kata berdiri itu berarti hidup sebagai orang berdosa. Tidak boleh. Orang Kristen adalah orang-orang yang telah dipanggil untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, bukan lagi dalam dosa. Saudara yang diberkati itu penting buat kita semua. Jadi mesti bedakan jatuh dalam dosa dengan hidup dalam dosa, itu beda ya. Saudara yang diberkati Tuhan, hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu beda. Kalau saya masih anak kecil umur 1-2 tahun, saya main jatuh terus, saudara. Kenapa? Karena memang saya jalan juga belum lurus, belum tahu apa-apa, kadang batu juga beta lari naik. Itu kan anak kecil. Tapi lu yang sutua ganggok ini, saudara, tapi lu masih jatuh terus. Lu jalan sedikit jatuh, jalan sedikit jatuh. Itu berarti ada kemungkinan lu kena stroke. Iya toh saudara. Hidup kekristenan itu begitu. Kalau kamu memang baru datang ke Kristen, baru dapat Yesus, baru kenal Yesus, maklumlah. Ya. Tetapi kalau kamu sudah lama di dalam kekristenan, ya, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah 100 kali. Ya saudara. Saudara bayangkan itu. Tapi hidup tidak berubah terus, sama terus. Ada orang punya lagu yang sama seperti lagu dunia juga, tidak pernah berubah, sama seperti lagu dunia itu. Dulu sama seperti sekarang, sekarang sama seperti dulu. Itu tidak bisa. Orang Kristen mesti pindah arena, berubah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya suka pakai baju kaos dari One Way yang tulis berubah su. Itu KKR tahu suka apa? Lama sekali ya, saudara. Ya. Saya pakai, ya saudara. Itu baju kan agak ketat sedikit, ya, pas-pas dan beta.
Itu kalau pakai beta kayak sudah ada sedikit. Kalau baca berubah su. Ya, apalagi kalau KKR itu beta suka pakai itu baju. Start awal tuh pakai itu baju. Karena berubah su Roma 12 ayat 2 jelas. Paling tidak waktu lu baca tuh lu pun hati gak mata. Saudaraku, paling tidak waktu kita baca ayat ini, saudaraku, itu memberikan pengetahuan kepada kita bahwa memang hidup kekristenan harus berubah. Tidak bisa tidak, harus berubah. Itu kebenaran yang kita mesti lakukan. Wow. Lanjut, klik berikut. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, lanjut. Ketiga, perhatikan, hidup yang membuat saudara bahagia itu adalah penyembahan yang dibuktikan dengan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak nasihat orang fasik, berdiri dalam jalan orang berdosa, kumpulan pencemooh. Tidak boleh. Saudara yang diberkati, kalau mau bahagia, lanjut klik. Kumpulan pencemooh itu Mazmur 1 ayat 1, masih kita bahas ayat itu. Lanjut klik. Saya kutip beberapa ayat soal pencemooh. Ini kenapa tidak boleh, ya saudara. Klik. Mazmur pasal 1 ayat 1. Amsal 21 ayat 24. Baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Perhatikan, orang yang kurang ajar dan sombong itu dia pun nama pencemooh. Jadi siapa itu pencemooh? Itu orang yang kurang ajar dan sombong. Itu namanya pencemooh. Alkitab bilang sonde boleh duduk dendong. Saudara, karena kalau duduk dendong kotong hanya makan puji. Habis makan puji kotong selesai pujian. Saudara, makanya tahu saya hidup dengan orang yang makan puji dong. Itu saudara akan menimbulkan kita kehilangan berkat. Amsal 3 ayat 34. 1, 2, 3. Kalau saudara duduk dengan pencemooh, saudara juga akan jadi pencemooh. Jadi ingat baik-baik. Ada orang yang bilang begini sama kita misalnya, lu jangan kasih tahu siapa-siapa. Pencemooh itu biasa ciri-cirinya begitu. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini beta kasih tahu ini hanya di lusa. Saudara tidak tahu kalau dia ini juga telah terima dari berita yang satu di sini. Yang satu ini juga bilang, lu jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita dua sah. Tapi dia dari sini, dia di sini lagi. Dia bilang, lu jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita dua sah. Nanti yang di sini apakah hanya kita dua sah? Nanti dia pilih sini. Lu jangan kasih tahu siapa-siapa, hanya kita dua sah. Itu ciri-ciri pencemooh, saudara. Sehingga yang hanya bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, ini susah kampung tahu semua. Susah kampung akan tahu semua. Kenapa? Karena memang pencemooh itu dia pun akan mencemooh. Itu Alkitab bilang. Jadi kalau saudara dengar orang yang biasa bilang begini, lu jangan kasih tahu siapa-siapa, jangan percaya. Dia ini tukang omong orang. Pasti, saudara. Jadi kalau ada orang cerita apa-apa dia bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa. Hati-hati, itu orang tukang omong orang. Beta kasih tahu memang, betul atau tidak. Kalau saudara bilang tidak betul, Alkitab bilang betul. Ya, atau pencemooh, maka ia pun mencemooh. Jadi tidak usah saudara diberkati Tuhan. Kalau mau cerita sah. Ya toh, saudara. Kalau memang itu sesuatu yang namanya kejelekan, omong saja. Kau pikir apa mesti takut bilang jangan kasih tahu siapa-siapa. Kasih tahu biar lu kasih tahu lagi. Bila perlu siaran berita pakai toa supaya semua orang tahu. Ya toh, saudara. Sembunyi bikin apa? Lanjut, saudara yang diberkati Tuhan. Lanjut, saudara. Amsal 15 ayat 12. 1, 2, 3. Ya. Si pencemooh tidak suka ditogor orang. Lu togor pencemooh, son ontong. Son ontong ya saudara. Jadi lebih tak usah togor. Ia tidak mau pergi kepada orang apa? Bijak. Dia tidak mau. Itu pencemooh. Omong tinggi mau mati. Mas sebenarnya buta kenop. Itu pencemooh. Yang keempat, orang yang mau hidupnya diberkati Tuhan bahagia, hidup dalam penyembahan, harus suka firman Tuhan. Ayat 3, mari kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 2, sorry. 1, 2, 3.
sampai situ. Saudara, lihat. Kalau saudara jadi orang yang seperti ini, hidupmu pasti bahagia. Jasmani diberkati, rohani diberkati. Jangan ikut nasihat orang fasik. Jangan lagi berdiri di jalan orang berdosa. Jangan lagi saudaraku duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak usah. Suka terhadap firman Allah. Renungkan firman Allah. Saudara baca firman Tuhan. Tekuni firman Allah. Hidupmu pasti akan diberkati. Makanya Alkitab berkata dalam suratan Yakobus. Saya tidak kutip ayatnya. Di sana dikatakan begini. Berbahagialah orang yang bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan itu. Jadi kalau saudara hidup pujian penyembahan, suka firman, pujian penyembahan, tidak suka nasihat orang lain. Nah, nasihat orang fasik, nasihat orang fasik, jalan orang berdosa, tidak suka duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara memuji menyembah Allah, hidupmu semakin hari semakin diberkati Tuhan. Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Saya percaya saudara kita semua akan pulang dengan membawa berkat yang tak terhingga ini. Amin saudara. Berkat yang jamak, berkat yang luar biasa. Mari saudaraku, kita butuh Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita dari hari ke hari. Mari saudara, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan syukuri firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Kita percaya bahwa kita semua rindu kebahagiaan sejati. Puji dan sembah Dia. Dan biarlah Allah Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Untuk kita berjalan bukan lagi di jalan orang berdosa. Bukan lagi di jalan nasihat orang fasik. Bukan lagi di kumpulan pencemooh. Tetapi dalam kumpulan orang-orang yang suka terhadap kebenaran firman Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kita masing-masing menghadap Tuhan di dalam doa. Biarkan Tuhan yang memeriksa setiap pribadi kita masing-masing. Kita adalah orang-orang yang lemah. Kita jujur, terkadang kita kepleset dan kita jatuh di dalam dosa. Tapi hari ini jujur di hadapan Allah. Kita bukan mau hidup sebagai orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil keluar. Kita ditebus dengan darahnya yang mahal. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam hidupku. Kubuka hati, biarlah Roh Kudus menjamah hidupku Tuhan. Kami mau menaikkan mazmur bagi Tuhan. Kami mau bermazmur bagi Engkau, Allah kami. Oh Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Masing-masing kita dalam hadirat jiwaku tenang bersamamu dalam jamah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Oh, menyembah Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus berikanku engkaulah damai-Mu. Ku siap damai, ku hidup
penuh Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu kata Alkitab, tapi Dia memberikan seorang penolong yang lain. Penolong itu namanya Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan kepada saudara dan saya karena kita ini tidak mampu, kita ini tidak sanggup. Kalau saudara dengar firman ini rasanya begitu berat. Tuhan, saya kepengen untuk tidak jalan dalam nasihat orang fasik. Saya tidak mau lagi berdiri di jalan orang berdosa. Saya tidak mau lagi duduk dalam kumpulan pencemooh. Tuhan, saya suka firman, tapi Tuhan terkadang saya lemah, saya tidak mampu. Hari ini dengar baik, Anda diberikan roh yang hidup itu. Buka hatimu dengan sungguh. Dia hadir dalam hidup saudara dan saya. Terima Dia dalam hidup saudara. Terima Dia dan biarkan Dia berkuasa atas hidup saudara dan saya. Alkitab berkata roh itu lebih besar dari setiap roh yang ada dalam dunia ini. Kalau roh itu ada dalam hidup saudara, dia akan menuntun hidupmu. Dia akan menuntun saudara dan saya. Dia tidak akan membiarkan saudara berjalan di jalan yang salah. Dia tidak akan membiarkan saudara ada di jalan yang tidak berkenan. Dia akan tarik saudara keluar untuk saudara berjalan dalam kehendaknya. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Sungguh-sungguh katakan di hadapan Tuhan bahwa saya rindu Roh Kudus itu hadir memenuhi hidup saya. Haleluya. Oh, Roh yang hidup penuhiku, mengalirkanku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka menyembahmu Yesus, di altarmu ku menyembah Yesus. Oh haleluya, kami tinggikan, kami agungkan, kami sembah, Engkau layak disembah. Mengalirlah dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Refrennya sekali lagi. Dan dengan kasih Kristus, hambanya Ibu Pendeta Tiara Modohina akan ada di depan untuk berdoa mengucap syukur. Tutup jamanmu berserapan di hadiratmu, mengambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Mari kami angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mengamini kebenaran
firman Tuhan, kami satu hati dan kami berdoa. Bapa yang baik, ini setiap kehidupan kami dengan hati yang terangkat lebih dari tangan kami. Kami serahkan hidup kami, biarlah dituntun dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Di tiap-tiap hari hidup yang Tuhan masih percayakan bagi setiap kami untuk menjalaninya, biarlah kami terus berjalan dalam tuntunan dan arahan daripada Roh Kudus. Kami menjadi penyembah-penyembah yang benar, tidak mengikuti nasihat orang fasik, dan selalu menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Tolong kami dan arahkan hidup kami, sebab kami sadari dengan kekuatan dan kesanggupan kemampuan kami tidak bisa berbuat banyak. Mungkin hari ini kami berusaha dan kami mampu, tetapi besok dan seterusnya kalau tanpa pertolongan dan tuntunan Roh Kudus kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu ya Allah Roh Kudus, terus tuntun setiap kami, tolong setiap kami sebagai orang-orang muda, sebagai orang-orang tua, biar kami terus ada di dalam tuntunan-Mu Tuhan, mengerjakan setiap kebenaran firman Tuhan, berani ambil keputusan untuk terus hidup di dalam pujian dan penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati setiap kami, biarlah kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Yang merasa diberkati lambaikan tangan. Wow, Tuhan dahsyat. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kami siapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan. Yang melayani silahkan mengambil bagiannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau di malam hari ini Tuhan. Kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa atas kebaikan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami di sepanjang malam hari ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, tibalah saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan kami. Sebelum kami memberi Tuhan, kami minta urapan dari Allah Bapa di surga, urapi kami agar biarlah persembahan kami tetap dipuji dan dimuliakan Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dijalankan, kita akan dengarkan, silakan. Persembahan pujian dari GSJA Betani Tenau. Silakan. Langsung saja di depan.
kasih. Biar kami terus berkobar-kobar melayani Tuhan. Amin. Dimanapun kami berada, kami punya satu panggilan melaksanakan misi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Selanjutnya saya minta Adik Evelyn bisa ke depan kan? Kita mau sama-sama berdoa untuk Adik Evelyn. Iya, bisa kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau nyanyi lagu. Kemarin Evelyn ulang tahun. Jadi sekalian kita mau doa, kita nyanyi dulu satu lagu. Atau? Oh iya, langsung doa langsung. Bapak Pendeta Frans Moduhina bisa ada depan berdoa. Silakan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan dan berdoa buat Evelyn. Bapa di surga, saat ini kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan khususnya bagi anak kami Evelyn yang beberapa hari kemarin mengalami ulang tahun, dan kami percaya Tuhan semuanya karena pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaanmu, pemeliharaanmu bagi anak kami ini Tuhan. Biar kami menyerahkan dalam pertumbuhannya, ia terus bertumbuh di dalam takut dan hormat akan Engkau Tuhan. Roh Kudus tuntun anak ini, sehingga di dalam setiap kehidupannya ia terus menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Keluar masuk anak ini ada di dalam penjagaan-Mu Tuhan. Masa depan anak ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan keberhasilan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, lewat anak ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami menyerahkan kedua orang tua di dalam setiap pelayanannya. Tuhan terus sertai dan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat keajaiban mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Sekali lagi tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Berikan tepuk tangan untuk Evelyn. Selamat ulang tahun Evelyn, silakan duduk kembali. Evelyn malu-malu karena silakan duduk. Silakan duduk kembali. Silakan Bapak Gembala. Beberapa pengumuman. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung ibadat kita pada malam hari ini. Sekali lagi, ini adalah ibadah praise and worship yang terakhir di tahun 2021. Dan tanggal 8, Saudara, ini adalah undangan resmi buat kita semua yang hadir.
kita akan ada di tempat ini untuk Natal bersama, perayaan Natal bersama di tanggal 8 hari Rabu. Ya saudara, jamnya adalah jam 6 seperti tadi. Kita akan ada bersama di tempat ini untuk perayaan Natal di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, saudara. Dan besok hari, saudara yang diberkati, kita ada pelayanan KKR di Oil Pua selama 2 hari. Jadi saudara yang mau ikut juga boleh, kami ajak untuk boleh bergabung di Oil Pua, ya, tepatnya di samping gereja Gemit Immanuel Oil Pua. Selama 2 hari kami ada KPI di sana, saudara, untuk yang pertama kalinya. Tuhan berkati kita semua. Dan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, Tuhan berkati. Tim dari One Way, Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang terbaik buat semua tim musik yang luar biasa. Dan semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih buat Karita juga yang sudah melayani hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akhiri kebaktian kita pada kesempatan ini. Satu pujian kita naikkan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, oh sehingga kita tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami. Lebih besar dari apa yang sudah kami doakan, bahkan yang kami pikirkan. Itu jaminan firman Allah. Yang percaya kami semua, kami yakin Tuhan pulang dengan mujizat, pulang dengan berkat, pulang dengan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kami semua. Terima kasih di tahun 2021 ini Tuhan sudah pimpin kami sekalian. Bahkan kami sudah ada di penghujung dari tahun ini, bulan November. Kami bersyukur buat semua karya-karya indah yang Tuhan sudah nyatakan di sepanjang tahun yang kami lewati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, pekerjaan, rumah tangga. Kami doakan Tuhan berkati, Tuhan campur tangan dan bela. Biarlah kebahagiaan worship itu boleh terjadi atas setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar umat Tuhan akan kembali, jauh dekat Tuhan sertai dalam perjalanan pulang, dan tibakan di rumah tangga masing-masing dalam keadaan sehat selamat. Kami doakan buat semua saudara-saudara kami yang berkumpul, yang hari ini ambil bagian dalam pelayanan, saudara-saudara kami dari GSJ One Way. Tuhan berkati setiap mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Berkati terus dan pakai mereka terus jauh lebih heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kurang lebih selama 2 hari kami akan ada bersama untuk pelayanan KPI di Oil Pua. Tuhan hadir juga, Tuhan mendahului kami. Dan biarlah tempat itu Oil Pua boleh dijamah, dijangkau oleh Tuhan. Dan Kristus boleh dinyatakan di sana Tuhan. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan kerjakan. Memberkati semua tetangga-tetangga kami di tempat ini. Memberkati semua juga, oh Tuhan, saudara-saudara kami yang telah memenuhi undangan kami malam hari ini. Tuhan memberkati mereka sekalian dengan berlipat kali ganda. Masalah persoalan mereka Tuhan bukakan jalan yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan buat seluruh korban persembahan yang sudah dilakukan bagi pekerjaan Tuhan. Tilik memberkati dengan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di akhir dari kebaktian ini kami sebentar akan ada dalam jamuan kasih bersama.
Makanan yang sudah disiapkan Tuhan berkati, minuman yang sudah disiapkan Tuhan berkati. Kami makan boleh mendatangkan kesehatan, kekuatan buat tubuh jasmani kami. Kami pakai terus untuk melayani Tuhan. Di akhir dari kebaktian, Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke dalam rumah tanggamu dengan membawa segala berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus putranya yang tunggal, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus yang terus tinggal menyertai memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita. Seluruh berkat mujizat dan pertolongan Tuhan kita sudah sambut dan terima hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang sudah diberkati dan siap pulang jadi berkat bersama. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, dan pelayanan akan diberikan buat kita sekalian. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini juga kami mengucapkan terima kasih buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir. Juga kami bersyukur karena hari ini ada bersama dengan kami juga seorang anak Tuhan dari Gereja Kristen Rahmani Indonesia Yogyakarta, Jakarta Barat, yang mana waktu bencana Seroja telah ambil bagian juga di dalam pelayanan ini. Doa kami Tuhan memberkati selalu baik pelayanan di gereja di sana. Sampaikan salam hormat kami buat pendeta yang ada di sana, bahwa semua berkatnya telah kami pakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati ibu sekalian. Baik, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara selamat menikmati berkat Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa